proses seperti Jadi itu. kan begini bang, seluruh materi-materi abang ku dibuka orang rumah lah Al-Quran. Apa betul apa macam mana katanya? Hmm. Iya ya, iya ya katanya orang rumahku bang. Benar, memang benar. Dibukanya Al-Quran. Jadi tidak pernah saya katakan yang dusta, karena di dalam Kristen ya Iya bang. dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya bang, iya bang. Oke. Jadi Seperti gini itu bang, ya. aku minta solusi aku sama abang bang. Satu kali lagi aja bang Apa itu? pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluarga aku dan anak-anakku ini bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi Bagaimana? anak-anak masih ini, anak-anak masih Aktif Islam. bang, aktif bang. Islam. Iya bang. Ya harus sering-sering nontonnya di TV. Ya sebenarnya kan Syukur. sudah saya kasih tahu kalau bukan Syukur muslim, alhamdulillah bang. kalau bukan muslim jangan naik. Nah berarti mungkin abang muslim ini. Iya Abang bang. muslim, Begini ceritanya bang, Muslim bang. Cuman gini bang, saya mualaf bang. mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini bang, waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini bang. Tidak Ini semua Kristen begitu, atau bang. Dengar, makanya lain daripada yang lain bang. Oke, Jadi coba saya ya, kita sudah dengarkan lagunya, saya sudah ya. mualaf saya bang masuk Muslim. Saya sudah menikah. Pas seperti yang abang bilang bang, sedikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku bang supaya seperti yang abang bilang saya menuju jalan yang benar. Ya harus datang kepada Tuhan Yesus bang. Begitu caranya bang ya. Iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri abang? Kan Muhammad. Belum, nggak tahu aku siapa. Iya Muhammad lah, karena begini. Gini aku bang. Iya. Kalau abang jadi orang Islam, hidup Iya. abang itu dikendalikan oleh seseorang yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Bagaimana cara Muhammad mengendalikan abang? Pagi-pagi abang harus ambil air, sedot-sedot 3 kali. Katanya setan tidur di lubang hidung abang itu, kata Muhammad. Iya. Masuk kamar mandi pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai Iya. kaki kanan. Nah, sebenarnya itu bahasa sebenarnya abang itu dikontrol sama Muhammad. Nah, sekarang ganti. Harus Yesus yang mengontrol hidup seorang Kristen. Jadi aku Seperti minta itu. pendapat dengan abang ini bang. Bagaimana dengan keluargaku? Apakah aku masih diterima di sisi Tuhan? Apa bagaimana gitu bang? Aku mau merinding aku ini bang. Habis mau nangis sekali aku gini bang. Maksudnya gimana? Bagaimana cara aku supaya bisa aku masuk ke jalan yang benar bang? Ya tinggal ini saja, datang kepada Yesus secara pribadi, bertobat, membaca apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Hidup Iya, Bang. sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Artinya, kalau Anda Muslim kan Anda itu hidup sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti Anda Mungkin, Bang, tabung-tabung, mungkin. nanti kalau punya duit pergi ke Arab, cium batu di sana kan gitu. Itu kan ajaran Muhammad. Jadi itulah bang, ku ikuti abang udah semulai buka baru-baru ini akun abang ini selalu ku ikuti tiap malam ku ikuti tiap siang kayak gini ku ikuti. Jadi abang uraikan sedikit di Al-Quran itu, iya menyimpangnya rupanya ku pikir begitu bang. Iya. Jadi intinya gini bang, menjadi seorang Islam artinya membuat hidupmu diatur sama Muhammad.
Iya bang, iya iya. Nah, sedangkan menjadi seorang Kristen membuat hidupmu diatur oleh Yesus. Iya bang, iya iya. Nah, jadi ganti gitu. Makanya ganti Tuhan. Nah, yang tadinya Muhammad ganti Tuhan Yesus seperti itu. Jadi batinku pun mengatakan bang, kalau imanku tetapnya iman Kristen walaupun aku mualaf jadi Muslim bang. Aku terus terang mengaku bang, selama aku masuk Muslim, walaupun tak ada penonton yang Muslim di bawah juga, bisa-bisa kuhitung masih ada 20 kali aku sholat bang. Selama Tapi jadi Islam. apa tujuan sholat itu dan bagaimana perjalanan sholat itu saya tidak tahu bang. Iya, karena kalau kata Muhammad, pagi-pagi abang ambil air wudhu itu, kan disedot itu air itu 3 kali, begitu kan? Iya iya. Nah, Iya, bang, itu kata Muhammad katanya karena setan tidur di sini. Itulah aku pelajari terus bang. Jadi Makanya kan, makanya iya. kalau karena kita sudah besar ya masa masih percaya kayak begitu? Iya bang. Gitu. Nah, kalau abang masih jadi orang Islam, besok tidur lagi setan di situ. Iya. Ambil air lagi, sedot-sedot lagi. Besok datang lagi setan di situ. Tapi kalau abang jadi orang Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya, supaya Iya, Roh Kudus iya, tinggal di hati kita, maka setan tidak akan lagi tidur di lubang hidung kita. Harus ditengking dalam nama Yesus seperti itu. Jadi setan diusir. Karena di dalam Bible, Yesus mengusir setan di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Islam itu Muhammad malah kena sihir. Nah, itulah makanya jangan jadikan Muhammad sebagai pengatur hidupmu. Jangan jadikan Muhammad berdaulat di hidupmu. Yang harus berdaulat di hidupmu, yang harus mengatur hidupmu, haruslah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh Allah dan Muhammad. Seperti itu. Dan gini bang, bapak saya dulu, bapak kan udah meninggal bang. Sudah sempat situ abang di gereja GKPS bang. Entah setan apa yang mengajak aku dan macam mana, kok bisa aku mualaf lah bang, kawin sama pasanganku jadi Muslim aku bang. Biasanya karena pernikahan. Jadi banyak gini, banyak orang pindah agama itu karena pernikahan. Tapi kalau karena pernikahan itu biasanya itu tidak sedalam karena orang betul-betul mendalami. Ada kelas-kelasnya. Ada mualaf karena dia belajar. Itu ya kelas yang paling tinggi itu karena mempelajari. Ada mualaf karena ikut suami atau ikut istri. Ya itu kelas yang paling ya ikut-ikutan begitulah. Iya bang, iya. Seperti itu. Jadi aku tahu abang, dibaptiskan aku bahasa Simalungunnya kan bang, saya kan orang Batak Simalungun. Terdidik saya di GKPS, Malua saya di gereja GKPS bang. Tapi gara-gara menikah lalu menjadi mualaf ya? Betul bang, betul bang. Ya itulah seperti itu intinya. Saya bilang kepada Bang Saragi supaya apa? Supaya ganti yang berdaulat di hidupmu. Yang tadinya yang berdaulat di hidupmu itu Allah dan Muhammad, diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu. Iya bang, iya bang. Oke. Jadi seperti gini bang, ya. aku minta solusi aku sama abang bang. Satu kali lagi aja bang pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluarga aku dan anak-anakku ini bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi anak-anak masih anak-anak masih aktif Islam. Bang, aktif bang. Islam. Iya bang. Ya harus sering-sering nonton Edis TV. Karena begini, kan saya sudah pernah bilang, sekali orang Islam nonton Edis TV itu marah, panas dia. Dua kali dia mulai cari tahu. Kedua kali dia nonton Edis TV mulai cari tahu. Ketiga kali dia mulai membenarkan. Nah, keempat kali dia sudah meninggalkan agama Islam. Seperti yang aku bilang ini, Quran berkata bahwa Muhammad takut manusia. Ini banyak muslim ini yang marah-marah dia. Nah, hari ini marah dia. Besok dicari tahu. Bener nggak sih yang dibilang si tapir ini katanya? Setelah dilihat, benar katanya. Jadi itu. Memang kan butuh begini, proses bang. kok itu, butuh proses seperti itu. Jadi kan begini bang, seluruh materi-materi abang ku dibuka orang rumah lah Al-Quran, apa betul apa macam mana katanya? Iya ya katanya orang rumahku bang. Benar, memang benar.
Dibuka Jadi, Al-Quran. jadi tidak pernah saya katakan yang dusta, karena di dalam Kristen ya Iya. dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya, iya Bang. Begitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan yang dusta terhadap agama Islam. Apa yang saya katakan itu benar. Malah saya difitnah sekarang sama orang Islam. Iya. Katanya saya dibilang mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaan orang Islam itu. Orang Islam sendiri yang bikin itu. Orang Islam bikin akun palsu saya, dibikin saya ngupload videonya Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaannya si Tasik Ngaji itu. Nah, itu Iya, udah kerjaannya pernah orang aku Islam tonton juga itu Bang. Nah, Udah pernah kerjanya. aku tonton, iya. Itu kerjaan mereka. Karena memang Muhammad itu memang mengajari orang Islam tuh boleh berdusta di dalam 3 hal. Iya Bang. Nah, itu Muhammad yang ngajarin. Makanya saya bilang satu-satunya nabi yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal itu ya cuma Muhammad. Begitu. Jadi Oke. saya kan seorang driver Bang. Mhm. Seorang driver, sering penumpang saya ke si Bea Bang. Jadi rombonganku ini kan Bang ngajak berdoa di situ. Aku ikut dari belakang Bang, ikut aku berdoa. Berdoa itu nggak harus kemana-mana Bang. Jadi Iya. berdoa itu kita nggak harus di tempat ini, di tempat itu. Apa kata Tuhan Yesus dalam Bible? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoa. Gitu. Banyak orang bilang sama saya, Bang, kok nggak berdoa Bang waktu mulai acara sama penutupnya katanya. Saya kalau berdoa itu orang nggak tahu. Itu. Iya, iya. Seperti itu. Saya diam-diam saja kalau berdoa. Iya, iya. Gitu. Oke gitu ya. Oke Bang. Terima kasih banyak Oke, atas terima penjelasannya Bang. kasih. Sampai Iya. ketemu. Oke. Terima kasih buat penonton yang di bawah semua. Oke, kuturunkan ya Bang ya. Turunkan. Oke Bang. Iya, ya itulah teman-teman ya. Memang kebanyakan yang nonton channel saya ini itu para mualaf. Tadinya Kristen mualaf, terus balik lagi meninggalkan agama Islam. Banyak itu, nggak karu-karuan banyaknya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ada Sultan Batuah. Oke, Sultan Batuah. Iya, selamat pagi Sultan Batuah. Pagi. Ya, silakan Bang Sultan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Udah nyala? Oke. Ya, Bang Sultan, saya ucapkan selamat pagi. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Alhamdulillah kita Muslim. Oke, silakan Bang. Apa sehubungan dengan tema kita hari ini nih, Bang? Quran bersaksi bahwa Muhammad, Takut kepada manusia. mana ada cerita Muhammad takut. Wah, kan? Jadi gini, Bang. Nah. Seperti ku bilang tadi, Bang ya. Pertama orang Islam nonton channel saya pasti marah, Bang. Ngarang-ngarang kau ini katanya. Tapi kedua kali dia udah mulai periksa, bener nggak? Nah, ketiga kali dia sudah mulai mengiyakan. Keempat kali dia meninggalkan agama Islam. Kita lagi orang bodoh aja yang berkhianat. Oke. Abang ada Al-Quran di situ? Enggak. Nggak ada, pantes lah Abang nggak tahu. Kok Bang bisa bilang aku nggak tahu? Lo buktinya Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia, Bang tak tahu. Jadi kemana-mana kita harus bawa Al-Quran? Oke, ada nggak perangkat lain di situ? Nggak ada. Hanya satu. Berarti harus saya yang menunjukkan. Nanti kalau saya menunjukkan, Abang bilang palsu. Karena kalau saya nunjukkan, nanti Abang bilang palsu. Gimana? Mau saya bacakan di sini? Yang Abang tunjukkan itu apa? Al-Quran. Mana pula ada Al-Quran yang palsu? Nah, oke baik. Nanti Abang yang baca ya. Abang yang baca, mau? Abang aja yang baca. Abang kan bisa baca Al-Quran. Oke, baiklah ya. Baik. Kita tunjukkan ya di mana ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia. Baik ya, kita buka surat Al-Ahzab. Silakan teman-teman muslim dicek dulu. Biar kalau naik ke sini tidak pamer kebotolan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Saya balik kamera saya dulu ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Sabar.
Kita tampilkan di layar. Oke bang, ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Ini artinya, silakan abang baca. Mau saya atau abang yang baca? Baca aja bang. Abang kan Baik. lebih tahu, abang lebih memahami, abang lebih Oke, mengerti. baik, lebih baik. Pahamnya kan. Baik, saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Lihat di sini ada kata-kata dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang takut kepada manusia di sini, Bang? Enggak ada Muhammad dibilangnya. Berarti ayat ini buat siapa? Nah, inilah saya bilang teman-teman ya. Makanya banyak orang Islam tidak tahu Al-Qur'annya sendiri. Itulah sebabnya sampai hari ini masih Islam. Nih. Lihat, perhatikan Bang ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Lihat nih. Ini kisah bagaimana Muhammad menikahi bekas anak angkatnya sendiri. Istri bekas anak angkatnya, menantunya sendiri. Tapi kenapa bang Muhammad ya? Anda tidak tahu cerita ini kan? Abang yang tahu, abang yang paham. Makanya saya bilang, pantesan abang masih jadi orang Islam. Tahu nggak cerita ini? Jadi gini, biar ku kasih tahu sama abang. Oh, ku balik dulu kameraku ya, biar abang ku ceritakan. Nih, gini. Jadi Muhammad itu, dia itu kan nggak punya anak. Nggak punya anak dia, walaupun istrinya banyak, dia nggak punya anak laki-laki. Iya. Nah, lalu dia mengambil anak angkat. Namanya itu, nama anak angkatnya itu Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dicarikan istri oleh Muhammad. Namanya Zainab. Nah, ternyata orang umat muslim berpikir kalau Muhammad yang pilihkan istri pasti hubungan langgeng. Tapi ternyata walaupun Muhammad yang milihkan istri, tetap saja rumah tangga mereka retak. Nah, ketika cekcoklah, cerailah akhirnya mereka. Cerai. Istri dari anak angkatnya dia itu dikawini oleh Muhammad. Abang tahu itu? Nah, nggak tahu kan? Oke lah. Karena gini bang, nanti banyak yang protes bang sama saya. Kamu kok beraninya sama Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa katanya. Kita kasih dulu kesempatan Ustadz bang ya. Oke? Cari yang hebat lah bang. Iya. Nah kalau sama abang aku pesan begini. Sama Yahya Waloni coba mantap abang tuh. Mana berani dia? Gak bakal berani dia, yang ada nanti dia setruk. Jadi Gini. nggak berani. Enggak berani dia, suruh sini kalau berani. Gini, biar aku kasih tahu sama abang ya. Kalau ada orang menikahi bekas istri anak angkatnya, menurut abang itu baik atau enggak? Terdiam dia. Oke lah bang, ku pesan sama abang begini. Gini bang, ku pesan sama abang begini. Gantilah bang, gantilah Muhammad dengan Yesus bang. Gantilah yang mengatur hidupmu, yang selama ini mengendalikan hidupmu Muhammad. Selama ini Muhammad yang menyuruh kamu begini begitu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, punya duit nanti ke Arab cium-cium batu. Gantilah bang Muhammad itu dengan Yesus bang. Ya. Nah sekarang mungkin abang masih menolak, tapi besok ya seiring berjalannya dengan waktu, nanti abang nanti akan menggunakan akal dan logika sendiri seperti itu ya bang ya. Oke, kuturunkan ya bang ya.
Oke, terima kasih Bang Sultan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan, yuk kepada teman-teman muslim yang lain, silakan. Sebenarnya saya tidak mau ya ngobrol dengan segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu bekerja jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sikala nama, sikala nama. Dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, tulang ini punya kerja surga di dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.